Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Minggu 20 Juli 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam Mazmur 119 ayat 17 sampai 32. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam tidur kami semalam, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh dan jiwa yang segar kembali. Kami juga bersyukur atas nafas kehidupan yang masih boleh kami hirup pagi ini. Bapa di surga, sebelum kami memulai aktivitas kami pagi ini, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat dan pengertian, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Bimbinglah kami agar firman-Mu dapat menjadi sulu dan pedoman dalam setiap langkah hidup kami selama kami masih ada di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 119 ayat 17 sampai 32. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, kekuatan firman Tuhan. Umpama toto kadana puang. Seorang pengkhotbah bernama Rev Tim Erhard mengungkapkan keindahan pengalamannya dalam membaca firman Tuhan atau Alkitab. Erhard berkesaksian bahwa ia telah lebih dari 100 kali membaca Perjanjian Lama dan lebih dari 300 kali membaca Perjanjian Baru. Kesaksiannya bahwa setiap kali ia membaca firman Tuhan dalam Alkitab,
ia selalu menemukan hal-hal atau makna-makna yang baru dari firman Tuhan yang telah dibacanya. Ia merasakan pengertiannya semakin diperkaya oleh Roh Kudus tiap kali membaca Alkitab, sehingga kecintaan dan kerinduan Erhard akan firman Tuhan semakin besar dan dalam. Melalui mazmur yang kita baca, pemazmur mengungkapkan kerinduannya yang begitu besar akan firman Tuhan. Pemazmur tahu bahwa jika ia memiliki keinginan untuk dibimbing oleh firman Tuhan, hidupnya akan penuh dengan tujuan dan makna. Kendati pun ia mungkin tidak yakin akan masa depannya. Di ayat 17-20, dicemooh oleh teman-temannya, ayat 21-22, atau dianiaya oleh para penguasa, di ayat 23. Namun ia berkomitmen akan selalu setia kepada firman Tuhan, ayat 24. Hal itulah yang meneguhkan keyakinannya untuk tetap percaya kepada Tuhan ketika ia dalam kesusahan atau penderitaan. Firman Tuhan meneguhkan dan menguatkannya di ayat ke-25-28 bacaan kita tadi. Karena itu, pemazmur berdoa kepada Tuhan, memohon peningkatan pemahaman atau pengertian dan kekuatan batin yang lebih besar untuk menolak apa yang jahat dan memilih apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Di ayat 29-32. Kecintaan dan kerinduan yang besar dan dalam akan firman Tuhan akan mendorong kita untuk senantiasa membaca dan menyelidikinya, dan kita semakin bertumbuh dan bertambah dalam pengertian yang benar akan kehendaknya atas seluruh hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala karya Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi ini lewat renungan harian Toraya. Kiranya firman-Mu dapat mengambil tempat terbaik dalam hati dan hidup kami, dan selalu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan segala aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati agar segalanya dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang baik. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami dalam setiap keputusan dan tindakan yang kami ambil. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhan, Engkau jamah mereka, pulihkan kesehatannya, kuatkan imannya, berikan juga damai sejahtera-Mu dalam kehidupan mereka, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka boleh sehat kembali. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami hidup selalu berkenan kepada-Mu Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini dari Jemaat Lahairoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.